Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan kehamilan ektopik dan kehamilan ektopik terganggu. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, di video kali ini kita membahas tentang kehamilan ektopik. Mungkin moms semua sudah tahu apa itu kehamilan ektopik, yaitu kehamilan di luar kandungan. Nah, mungkin karena kurangnya informasi, ada juga beberapa orang yang beranggapan bahwa kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang bisa dipertahankan. Tidak banyak sih, ada beberapa orang yang beranggapan bahwa kalau misalnya dia mengalami kehamilan ektopik, dia bisa mempertahankan kehamilannya dan nanti anaknya bisa lahir. Padahal itu sama sekali bisa dibilang tidak mungkin, karena kehamilan ektopik adalah kehamilan di luar kandungan, di mana janin yang tumbuh di luar kandungan tidak akan bertahan lama. Karena janin normalnya itu kan tinggal di dalam rahim, tertanam di dalam rahim dan tumbuh berkembang sampai usia 9 bulan kemudian lahir. Tapi kalau kehamilan ektopik atau di luar kandungan itu kan bukan tempatnya. Jadi ya bagaimana bisa dia berkembang dan bisa lahir nantinya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membahas pada gambar berikut ini. Baik, di sini saya menampilkan gambar rahim, di mana ini rahim pada saat terjadi kehamilan normal. Seperti yang kita lihat, arah panah menunjuk pada bagian tengah, di mana ada lingkaran merah, itu menandakan terjadinya perlekatan janin yang normal. Jadi pada kehamilan normal itu perlekatan janin itu seperti ini. Sementara di sini juga saya akan menampilkan gambar rahim jika terjadi kehamilan ektopik. Seperti yang kita lihat, pada gambar awal tadi ada titik merah di bagian tengah atau di bagian hitam rahim. Sementara di kehamilan ektopik, bagian merah atau titik merah itu tidak ada di tengah rahim, melainkan ada di bagian saluran tuba atau tuba fallopi, di mana kita lihat saluran tuba itu ada dua, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi perlekatan calon janin atau embrio pada kehamilan ektopik itu pada salah satu tuba. Jadi bisa dibayangkan jika embrio atau calon janin itu berkembang, maka akan merusak saluran tuba. Jadi dapat disimpulkan bahwa kehamilan ektopik adalah kehamilan yang tidak terjadi pada tempatnya. Nah, bagaimana sih tanda-tanda terjadinya kehamilan ektopik ini? Nah, sebenarnya kehamilan ektopik itu hampir sama dengan kehamilan pada umumnya, di mana pada saat tes urin atau tes pack itu hasilnya pasti garis 2 atau positif. Kemudian juga ibu yang mengalami kehamilan ektopik juga akan merasakan mual muntah, dan juga pastinya tidak mengalami menstruasi. Tapi yang membedakan itu biasanya ibu yang mengalami kehamilan ektopik itu biasanya akan merasakan nyeri pada perutnya, seperti kram tapi tidak terlalu lama, kram sebentar, atau mungkin ada rasa seperti tertusuk pada perutnya, tapi itu juga rasanya tidak berkepanjangan, hanya sebentar kemudian hilang lagi. Kemudian, apa sih bedanya kehamilan ektopik dengan kehamilan ektopik terganggu? Nah, tadi kita sudah bahas bahwa kehamilan ektopik itu kehamilan yang terjadi di luar kandungan yang biasanya itu terletak pada saluran tuba atau tuba fallopi. Nah, kalau misalnya kehamilan ektopik ini itu tidak segera ditangani, maka akan berujung pada kehamilan ektopik terganggu. Jadi, perbedaannya adalah kehamilan ektopik itu adalah awalnya, nah, kehamilan ektopik terganggu ini atau KET itu adalah dampak atau kegawat daruratan yang terjadi apabila kehamilan ektopik ini tidak segera ditangani. Jadi keduanya itu saling berkaitan, di mana kehamilan ektopik itu apabila tidak ditangani dengan cepat maka akan menjadi parah dan menjadi kehamilan ektopik terganggu, di mana janin atau embrio yang tumbuh di saluran tuba tadi itu akan berkembang. Nah, kalau berkembang itu bisa pecah. Nah, pecahnya itu
kalau misalnya tidak segera ditangani, maka itu akan pecah, dan pecahnya itu akan menyebabkan pendarahan di dalam perut. Nah, itu bisa merusak yang namanya saluran tuba. Bisa saja saluran tuba itu robek karena disebabkan ini tadi, karena embrionya yang berkembang. Nah, kalau misalnya saluran tuba itu pecah dan terjadi perdarahan dalam perut, itu bisa menyebabkan terjadinya shock pada penderitanya dan bisa saja berujung pada kematian. Jadi, itu bahayanya. Jadi, jangan menganggap sepele kehamilan ektopik, karena kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan itu bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Selain dengan terjadinya kematian, efek yang bisa terjadi juga adalah, nah, saluran tuba itu adalah saluran yang menghubungkan antara, atau saluran tempat perjalanan sel telur jika sudah dibuahi itu untuk masuk ke dalam rahim. Tapi karena saluran tubanya itu pecah, rusak, bisa saja saluran tuba itu diangkat. Nah, kalau saluran tubanya diangkat, maka kecil kemungkinan untuk hamil lagi karena saluran tubanya sisa satu. Kalaupun itu satu masih bertahan, kalau keduanya diangkat bagaimana? Jadi jangan sampai karena misalnya ada ibu yang sedang hamil kemudian mengalami kehamilan ektopik, kemudian dianjurkan oleh dokter sebaiknya ini dilakukan penanganan, kehamilannya harus diakhiri. Tapi ibunya tidak mau dan pulang tidak mendapatkan penanganan karena tidak ingin dirawat misalnya. Setelah beberapa hari atau sampai sekitar 1-2 minggu pulang ke rumah, tidak mendapatkan penanganan, akhirnya embrionya berkembang, terjadi pecah pada tuba fallopi atau saluran tuba. Nah, itu yang bisa menyebabkan sebenarnya rugi, karena bisa saja itu tadi, saluran tuba diangkat akan memperkecil kemungkinan untuk terjadinya kehamilan lagi. Daripada harus melakukan tindakan operasi, sebaiknya pada saat moms tahu bahwa moms itu mengalami kehamilan ektopik, sebaiknya segera untuk melakukan tindakan, di mana tindakan awal yang biasa dilakukan itu adalah menurunkan kadar hormon HCG dalam tubuh, karena hormon HCG ini adalah hormon kehamilan. Nah, kalau hormon ini diturunkan, kemudian nanti embrio atau calon janin yang tumbuh di luar rahim itu tidak akan berkembang. Karena tidak akan berkembang, maka tidak akan terjadi yang namanya pecah tuba fallopi, tidak akan menjurus ke kehamilan ektopik terganggu. Nah, jadi itu tindakan awal yang dilakukan tanpa harus melalui operasi. Jadi semoga dengan video ini moms itu sudah tahu bahwa kehamilan ektopik bisa saja menyebabkan kematian jika sudah terganggu, jika tidak segera ditangani. Dan jangan mudah termakan omongan dari luar bahwa kehamilan di luar kandungan itu bisa tumbuh dan bisa lahir menjadi bayi. Karena itu salah, karena pertumbuhan janinnya di luar kandungan itu bukan sesuatu yang normal. Jangan beranggapan bahwa ada orang yang bercerita seperti itu, kemudian moms percaya dan meyakini bahwa anaknya itu akan lahir. Tidak seperti itu moms, karena persalinan atau kehamilan yang normal itu adalah pada saat janin itu melekat pada rahim, bukan pada jaringan di luar rahim. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan juga di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apalagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.